Grüß Gott, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auf das YouTube-Kanal von Herr Tony. Halo semuanya, bagi Anda yang belum kenal dengan saya, nama saya Tony dan saya adalah orang Indonesia yang kebetulan lagi kuliah di Jerman. Dan bagi kalian yang udah pernah subscribe, selamat datang kembali di video ini. Banyak banget yang nanya ke aku soal kuliah di Jerman. Tapi yang paling sering itu ada antara lain. Kak, saya mau kuliah jurusan hukum. Saya mau kuliah jurusan arsitektur atau civil engineering. Itu ada tempatnya bisa kuliah di mana aja. Nah, Jerman sendiri itu memang punya, seingat saya, sekitar 160 perguruan tinggi. Dan saya ngomong perguruan tinggi karena di sini ada setidaknya 3 jenis perguruan tinggi, yakni Universität, Fachhochschule, dan juga Hochschule für Kunst. Dan ketiganya itu memang ada perbedaan sedikit dalam hal kurikulumnya, tapi mereka semua itu sama-sama menawarkan banyak sekali tipe atau jurusan pelajaran yang memang lebih terkonsentrasi kalau boleh saya bilang ya dibandingkan dengan di Indonesia, dan juga banyak jurusan yang tidak ada di Indonesia. Banyak sekali yang karena tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan mereka itu, mereka tidak bisa kuliah di Jerman, atau akhirnya mereka nanya-nanya dari orang, ditunjukin ke sini, atau malah akhirnya mereka pergi ke agen. Dan di sini saya akan memandu kalian semua untuk melihat sebuah website berdasarkan pengalaman saya, di mana kalian bisa menemukan jurusan yang kalian inginkan, lalu perguruan tinggi yang kalian inginkan, termasuk juga harga tuition fee-nya, dan juga termasuk bahasa pengantarnya. Apakah mereka perlu bahasa Inggris atau harus bahasa Jerman. Nah, keep in mind bahwa kalau kalian misalnya mau S1, kalian tetap harus mengunjungi Studien Collect terlebih dahulu. Dan untuk Studien Collect itu sayangnya tidak ada lewat website ini, tapi ada website sendiri, namanya adalah studiencollect.de, yang bisa kalian lihat itu ada jenis kursusnya apa aja. Tapi kalau kalian misalnya boleh ancang-ancang lah istilahnya, atau kalian misalnya lagi masuk Studien Collect dan kalian udah mau lulus, kalian bisa gunakan website ini untuk tahu universitas apa yang menawarkan jurusan ini, dan juga jurusan manakah di Studien Collect yang perlu kalian ambil agar kalian bisa masuk ke perguruan tinggi ini. Oleh karena itu langsung aja kita mulai. Sebelum saya memulai, saya ingin memberitahukan kepada kalian semua bahwa sayangnya tidak ada informasi dalam bahasa Indonesia terkait dengan pencarian jurusan ini. Informasi yang tersedia kebanyakan hanya ada dalam bahasa Jerman ataupun bahasa Inggris, sehingga ya untuk saat ini Google Translate is your friend. Kalau emang buat translate yang cepat ya udahlah ya. Nah, sekarang misalnya saya mau cari jurusan teknik sipil. Setelah itu kalian bisa ya silakan copy, lalu kalian buka website daad.de. Itu ada website dari German Academic Exchange Service, atau dia tugasnya adalah untuk pertukaran pelajar dari antara seluruh dunia dan juga Jerman. Tapi dia juga punya informasi mengenai database perguruan tinggi yang ada di Jerman. Kalian bisa langsung klik ke bahasa Inggris kalau belum ke bahasa Inggris, lalu ke Study and Research in Germany, dan di bawah kolom Courses of Study, kalian bisa klik Degree Programs in Germany. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa mereka mempunyai 20.000 data mengenai semua jurusan yang ada di semua perguruan tinggi di Jerman. Jadi sebelah kiri ini adalah filter yang bisa kalian gunakan untuk memurnikan hasil pencarian kalian. Degree, antara lain gelar, bisa bachelor, atau master, atau doktor, diplom. Lalu juga course of study. Kalian kalau misalnya belum tahu mau spesifiknya itu seperti apa, kalian bisa gunakan ini semua. Contohnya, kalau kalian misalnya mau medicine atau health science, kalian bisa mau klik medicine, atau bisa dental, atau human, atau veterinary medicine, atau pengobatan hewan, farmasi hewan. Anytime kalian mau hapus, kalian bisa cek semuanya ini. Lalu ada course language atau bahasa pengantar, yaitu bahasa Jerman dan juga bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris, hanya ditawarkan oleh sekitar 20% dari perkuliahan S1, tapi juga sudah sekitar 40-50% dari perkuliahan S2 ke atas. Lalu untuk lokasi, dipisahkan menurut negara bagian, tapi ini saya tidak begitu menyarankan untuk memakainya karena kualitas perguruan tinggi di Jerman itu pada umumnya setara, kecuali kalau kalian biasanya tidak mau ke daerah Baden-Württemberg, di mana mereka semua itu membebankan biaya sebesar 1.500 euro per semester,
Atau kalau kalian misalnya sudah punya saudara di satu negara bagian dan kalian ingin nyusul ke sono, ya silakan pakai. Lalu juga ada jenis institusinya, yakni University of Applied Sciences, dan University of Fine Arts. Dan perbedaannya terletak pada jenis jurusan ditawarkan, juga, serta waktu kelar dapat S1-nya dan juga dalam hal praktikumnya. Untuk admission semester, mereka menawarkan kebanyakan 2 pilihan, winter semester, yakni masuk bulan September atau Oktober, dan berkas diterima paling lambat bulan Juni dan Juli. Semua perguruan tinggi pasti menerima murid pas winter semester, dan hanya sedikit saat summer semester, di mana mereka hanya akan menerima berkas pada bulan Desember untuk Januari, dan perkuliahan dimulai bulan Maret atau April. Sekarang, contohnya kita mau cari jurusan Civil Engineering. Di sini kalian bisa lihat bahwa ada 172 hasil mengenai Civil Engineering ini. Bisa dilihat di advance area berhubungan dengannya, atau ada yang konsentrasinya di sini tapi ada hubungannya dengan jurusan lain, atau ada juga yang murni Civil Engineering. Kalian bisa silakan lihat-lihat sendiri di sini, ya. Nah, saya kasih satu contoh, yakni di Karlsruhe Institute of Technology. Di sini kalian bisa lihat bahwa main instruction language atau bahasa pengantarnya adalah bahasa Jerman. Lalu standard length of studies atau lama masa belajar adalah 6 semester. Berarti ini karena ini kategori ada universitas, yaitu 6 semester. Kalau University of Applied Sciences akan ditambah 1 semester untuk praktikum, sehingga menjadi 7 semester. Lalu juga ada bachelor's, yaitu gelarnya, Bachelor of Science, dan juga tuition fees. Tuition fees ini biasanya mereka nggak secara eksplisit bilang, oh ini harus gratis begitu. Karena sekali lagi per kota itu ada semester gebühr atau iuran semester yang berbeda. Dan juga karena Karlsruhe ini kebetulan ada di Baden-Württemberg, maka setiap mahasiswa luar Uni Eropa akan dibebankan biaya tambahan sebesar 1.500 euro per semester. Lalu kalian bisa lihat admission. Di sini kalian bisa lihat bahwa kadang-kadang mereka akan melemparnya ke website mereka masing-masing. Dan juga admission mode. Admission mode ini adalah bisa open admission, di mana mereka akan menerima apapun IPK-nya atau nilai Verstellungsprüfungnya. Tapi ada juga yang disebut dengan numerus clausus, atau tergantung nilai, ada kuotanya. Dan ini bergantung antara hanya di satu tempat itu atau berlaku nasional. Yang berlaku nasional adalah biasanya untuk jurusan kedokteran dan juga farmasi. Lalu admission semester atau kapan mereka menerima pendaftaran. Di sini bisa dilihat bahwa hanya winter semester atau semester musim dingin masuk September atau Oktober. Jadi misalnya di sini untuk saat ini mulainya untuk tahun ini akan dimulai tanggal segitu. Dan di sini kalian bisa melihat ke website masing-masing sekuliah untuk melihat selengkapnya. Kita coba lihat apakah di sini ada informasi dalam bahasa Inggris. Sayangnya ternyata tidak ada. Ya, kalau tidak ada berarti Google Translate is your friend lah ya. Di sini kalian bisa lihat bahwa ini ada jenis Abschluss Art-nya kalian dapatkan. Nah, di sini kalian bisa lihat Studieninhalt dan Zulassung. Untuk kebanyakan jurusan, itu mereka secara transparan bisa menjelaskan kira-kira apa yang akan kalian pelajari, syarat masuknya, dan juga bahkan dalam beberapa itu mereka menuliskan nama gurunya siapa dan juga bahan bacaannya dan bahkan jenis ujiannya. Kita lihat ya. Nah, di sini kalian bisa lihat Studienaufbau, yaitu mereka akan apa aja yang akan dipelajarin. Kalau kalian misalnya bingung, kalian bisa copy dan paste di Google Translate. Kita coba untuk di bahasa Jerman, dan juga langsung paste di sini. Ya, kalian juga bisa gunakan dalam bahasa Indonesia. Jadi itu adalah kira-kira cara cepatnya bagaimana untuk mengetahui jurusan apa yang ditawarkan di universitas apa dan apa saja yang akan kalian pelajari. Oke, itu tadi adalah panduan cara mencari jurusan yang kalian inginkan di perguruan tinggi negeri yang berada di Jerman. Dan aku harap video ini bisa menjawab semua pertanyaan kalian mengenai universitas atau perguruan tinggi manakah yang saya harus tuju. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan lanjutan mengenai kuliah di Jerman itu,
apa saja yang harus dilakukan, maka saya akan komentar di bawah, dan saya akan antara kalian, saya bahkan bales, atau saya akan bikin video khusus, kalau memang temanya ini bisa saya bahas sepanjang-panjangnya. Jangan lupa untuk like video ini, apabila kalian merasa video ini bermanfaat, dan bagikan kepada siapapun yang bisa mendapatkan manfaat dari adanya video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Hertoni, agar kalian tidak ketinggalan mengenai informasi terkini soal studi di Jerman, kultur di Jerman, dan juga belajar bahasa Jerman. Akhir kata, aku Hertoni undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di Jerman. Tschüss!